Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Al-Khaliq, Al-Musawwir, Al-Mudabbir, Al-Hakim, yang pada pagi hari penuh berkah di 21 Safar 1448 Hijriah, panjenengan kula sami dipun kembalaken Allah Subhanahu wa taala datang sae-saenipun panggenan injih menika bait min buyutillah, fi baitin min buyutillah, di rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjid Al-Ikhlas, yang insya Allah mendatanginya kita dengan hati yang ikhlas, mendapatkan aliran ilmu dari siapapun juga dengan ikhlas, dan pulang menjadi hamba-hamba yang mukhlis, hamba-hamba yang senantiasa ikhlas dalam beramal, ridho menerima ketetapan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kehidupannya dipenuhi dengan rasa sakan atau sakinah, ketenangan. Yang kami hormati para tokoh para senior dari bunda-bunda Majelis Taklim Kurma, para pembina, para pengurus, tentu saja para bunda yang hadir dari berbagai berbagai tempat, berbagai wilayah, bahkan berbagai negara. Hari ini kumpul di rumah Allah dalam rangka mengaji dan mengkaji, dan senantiasa menyenangkan berada di tengah-tengah hamba-hamba Allah yang Allah tetapkan kebaikan keberkahan dumateng panjenengan kula sami dalah keluarga, yang mendatangi majelis ilmu itu insya Allah menjadikan panjenengan semua sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, dimudahkan langkah panjenengan menuju surga Allah. Jadi hadir di majelis seperti ini menjadikan panjenengan punya tiket untuk kemudian mendapatkan surga Allah dengan lebih mudah, karena itu janji Rasulullah SAW. Man salaka thariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah. Barang siapa yang mendatangi majelis ilmu yang di dalamnya disebut asma Allah, sunnah Rasulnya, maka akan dimudahkan baginya langkahnya, jalannya menuju surga Allah. Yang kedua, biarsani panjenengan lebih senang lagi, bersebab insya Allah panjenengan ini termasuk hamba-hamba yang Allah berkehendak dan berkeinginan kebaikan atas hamba-hambanya, sebagaimana sabda Kanjeng Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa saja yang Allah berkehendak kebaikan atasnya, maka difaqihkanlah dirinya atas agamanya. Tentu saja salah satunya melalui majelis-majelis ilmu seperti ini. Maka para bunda yang dirahmati Allah, terlanjutkan dengan sholawat salam kula panjenengan sami dumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatuna wa qudwatuna, ingkang Allah sampun netepaken Kanjeng Nabi menika dados uswah wa qudwah.
Uswah qudwah itu berarti sosok yang menjadi contoh teladan panjenengan kula sami dalam kehidupan baik pribadi, berkeluarga, sampai mengatur masyarakat dan negara. Maka sebaik-baik keluarga adalah yang mengikuti keluarga beliau, sebaik-baik masyarakat adalah yang terbina dengan cara beliau membina, dan seberkah-berkah negara adalah negara yang cara pengaturannya juga mengikuti cara beliau. Maka kita berharap para bunda yang dirahmati Allah, dari kita berinteraksi dengan diri kita sendiri, cara kita berakhlak, cara kita berpakaian, cara kita mengkonsumsi dan memilih makanan, ya malbusat, madhumat, wal akhlak, itu semuanya kita derek kanjeng Nabi Muhammad SAW. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, pagi hari yang penuh berkah 21 Safar 1448 Hijriah ini, bahasan kita tentang apa, Bu? Pilar-pilar keluarga Samara. Samara itu 96,5 mm ini. Itu radio, Bu, ya. Jadi sakinah, mawaddah, warahmah. Dan terus bukan samawa, ya, tapi samara. Kalau samawa itu sakinah, mawaddah, wa, begitu jadinya. Wa itu kan dan rohmah, samara. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, bahasan kita tentang pilar. Pilar itu penyangga. Penyangga dari keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini apa? Kita lihat preambulnya, muqaddimahnya. Tadi sudah saya muqaddimahi dengan ayat yang menjadi sumber bahasan kita, sumber dalil bahasan kita. Firman Allah di surah apa tadi, Bu? Muqaddimah saya tadi Ar-Rum, leres. Alhamdulillah. Jadi saya tuh senang kalau ada bunda-bunda yang jawab dan bener. Kalau saya punya hadiah, tak kasih hadiah, Bu, ya. Ar-Rum 21. Ayat yang secara umum menjadi tagline undangan pernikahan jenengan dulu. Masih ingat, Bun, ketika menikah? Bun dulu menikah berapa tahun yang lalu, Bun? Atau tahun berapa jenengan, Bun? 96. Masih ingat gak waktu itu undangan pernikahan panjenengan warnanya apa? Hijau. Masya Allah, sesuai dengan karpet hari ini, ya. Undangan pernikahan saya itu warnanya merah hati. Saya masih ingat. Kemudian tema besarnya sama. Hampir di semua undangan-undangan pernikahan itu quote yang diambil itu Ar-Rum 21. Karena sepanjang saya memberikan taujih pernikahan, khutbah nikah, itu tidak pernah undangan yang saya terima itu quote-nya surah atau ayat kursi, itu tidak pernah. Selalu Ar-Rum 21. Tidak pernah kok kemudian suratul Ikhlas, ya, atau surah An-Nas, apalagi surah Yasin ketahuan, gitu, ya. 83 ayat. Jadi biasanya Ar-Rum 21 ini. Dan kita akan berangkat dari surah ini, Bro, untuk mengingatkan kembali panjenengan dan saya atas bangunan rumah tangga yang sudah terbangun, yang sudah kita bangun. Asasnya dulu, pondasinya dulu, ternyata kita awali dari ayat ini. Ada ayat yang lain, Bu, waktu itu, Bu? Anak saya kemarin ayatnya saya pilihkan berbeda, karena tentu undangan tidak harus menggunakan ayat ini, tetapi ayat apapun yang senada dengan visi dan misi pernikahan. Kemarin saya pilihkan Al-Furqan 74 tentang munajat dan permohonan setiap kita agar supaya oleh Allah pasangan kita, anak keturunan kita dijadikan qurrata a'yun. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama. Itu adalah visi berumah tangga. Visi berumah tangga itu menjadikan keluarga kita itu pemimpin orang-orang bertakwa. Maka kemarin saya cantumkan di undangan pernikahan putri kami, karena itu visi berumah tangga yang memang saya dan anak saya harapkan.
Para bunda yang dirahmati Allah, kembali pada Ar-Rum 21. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Dan diantara tanda-tanda kekuasaan kemahabesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Dia Allah menciptakan untuk kalian, untuk panjenengan dan saya, pasangan min anfusikum, dari diri kalian sendiri. Maka dari sini semua ulama sepakat, tidak ada ikhtilaf di antara para mufassir bahwa yang dimaksud dengan min anfusikum itu adalah pernikahan baru sah kalau manusia menikah dengan jenis manusia. Maka tidak sah pernikahan manusia dengan jin, meskipun apa jin Levi's atau Lia atau apa, enggak boleh. Jadi manusia hanya boleh menikah dengan manusia, dan tentu berbeda gendernya, berbeda jenis kelaminnya. Kemudian yang kedua tentu menikah dengan jin, menikah dengan apa binatang gitu ya Bu. Menikah dengan robot yang pernah kita lihat misalnya dalam salah satu kasus di Jepang, menikah pengantin perempuannya robot. Dibuat secantik dan seelok apapun ya tetap robot, dan seterusnya, maka hukumnya tidak sah. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditambahkan, ketika kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan pasangan dari jenis kalian sendiri, kemudian sebagda itu mereka disatukan dalam rangka apa? Menerima yang pertama anugerah namanya litaskunu ilaiha. Litaskunu ilaiha, agar supaya kalian cenderung untuk mendapatkan ketentraman melalui dia, dari Allah melalui dia. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa pernikahan jika dia dibangun dengan cara yang benar, niat yang tepat, maka hadiah pertama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kecenderungan seorang suami terhadap istrinya untuk kemudian Allah mengalirkan ketenangan atau sakan atau sakinah melalui dia. Litaskunu ilaiha. Sebab itu waja'ala bainakum mawaddata wa rahmah. Dan kemudian dijadikannya di antara kalian yang pertama mawaddah. Mawaddah itu cinta yang sifatnya apa Bu? Ketertarikan dari sisi fisik. Jadi cinta yang tidak hanya dipendam tapi kemudian dilepaskan, ditunjukkan, dipertontonkan kepada pasangan, menjadi cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan agar kiranya panjenengan dan saya bisa mendapatkan ujungnya adalah rahmah. Ujungnya adalah rahmah. Jadi bahasa mudanya secara umum gitu ya, secara umum manusia akan mendapatkan sakinah, yang dengan sakinah itu membuat kita betah bersama dengan pasangan. Litaskunu ilaiha, dia akan merasa tenang, merasa tentram ya, ketika bersama dengan pasangan. Yang kedua, mawaddah itu sesuatu yang membuat pernikahan kita itu bergairah ya, cinta yang kemudian terwujud dalam bentuk tampilan ya, tampilan di hadapan pasangannya. Kemudian yang ketiga adalah rahmah. Jadi kalau sakinah itu membuat kita betah dengan pasangan, mawaddah itu membuat kita bahagia ya, bersebab ada gairah di dalamnya. Dan kemudian yang ketiga adalah rahmah yang menjadikan kita tetap setia dalam kondisi dan keadaan apapun sampai ujung kehidupan dunia yang akan bersambung dengan dikumpulkannya kita bersama dengan pasangan dan keturunan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sakinah itu membuat nopo kalau betah. Kemudian yang kedua, mawaddah itu menghadirkan kebahagiaan karena hal yang bersifat fisik. Kemudian yang ketiga, rahmah. Rahmah itu kalau dilakukan jadi seperti kasih ibu yang dilepaskan, diberikan
hanya memberi tak harap kembali bagai sang surya. Begitu. Itu rahmah. Jadi dia sudah tidak sifatnya transaksional. Sifat rahmah itu bukan begini. Saya berbuat baik Ustaz karena dia baik pada saya. Atau ketika saya berbuat baik, saya pengen agar supaya dia berbuat baik pada saya, melakukan ini Ustaz agar supaya dia berbuat baik pada itu, belum rahmah. Rahmah itu fokus pada melepas atau memberi atau menyenangkan atau menyayangi. Dia tidak peduli apakah dia dapatkan balasan dari pasangan atau tidak. Dan ini puncak dari bangunan keluarga tadi itu. Sakinah itu akarnya, mawaddah itu batang, daun dan rantingnya, rahmah itu adalah buahnya. Nah, kita akan melihat bagaimana rangkaian dari ketiga kata yang muncul di dalam Ar-Rum 21 ini, untuk kemudian kita meyakini bahwa ternyata berumah tangga itu pun satu, dibutuhkan niatan yang kokoh lagi kuat. Niatan yang kokoh lagi kuat. Itu kalau dalam bahasa umum disebut modus. Cuman kan modus itu ada yang modus positif atau modus negatif. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya ketika menikah itu punya niatan yang kuat, niatan yang kokoh, sehingga kemudian Allah itu memilihkan satu kata dalam Al-Quran yang hanya digunakan di 3 tempat. Yang pertama, ketika Allah mengambil janji dari para ulul azmi, sang 5 nabi itu, dari mulai Nabi Nuh alaihissalam, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Musa alaihissalam, Nabiullah Isa alaihissalam, dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah menggunakan terminologi misaqan ghalidha. Ikatan yang kokoh, ikatan yang kuat, ikatan yang tidak gampang goyah. Ingkang nomor kali ketika Allah mengambil sumpah Bani Israel atas janji yang Allah tetapkan dan berikan kepada mereka untuk tidak diselewengkan. Dan yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan pernikahan antar 2 manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala meletakkan kata ikatan pernikahan tersebut dengan kalimat atau kata misaqan ghalidha. Berarti misaqan ghalidha ini memang ikatan yang super kuat, bersebab hanya digunakan oleh Allah di 3 tempat dalam Al-Quran, tidak sembarangan. Maka bagaimana kemudian panjenengan dan saya ketika dulu mengawali rumah tangga kita atau bahtera kita ketika berlayar dari pelabuhan yang bernama ijab dan qabul, waktu itu niat kita apa? Itu menjadi hal yang niscaya, hal yang sangat urgent dan penting. Jangan sampai kemudian muncul kalimat, tapi wis kelewat puluhan tahun loh Ustaz. Sungguh niat itu adalah sesuatu yang panjenengan kula sami bisa terus memperbarui dan memperbaiki. Karena niat itu tidak boleh hanya muncul di awal, dia harus dijaga dari mulai awal sampai akhir. Seperti panjenengan mengikuti perlombaan, ini pas Agustus ya, perlombaan 17-an, biasanya ikut lomba apa Bu? Lomba yang mubah-mubah saja, jangan yang haram ya. Bapak-bapak pakai daster itu haram Bu apalagi kemudian waduh pakai menor-menor dan seterusnya. Jadi misal lomba ibu-ibu bawa kelereng, ibu-ibu kurma misalnya, kelereng dengan sendok itu ya. Niat panjenengan ketika membawa kelereng di atas sendok itu apa Bu? Dari garis start tidak jatuh, tidak boleh jatuh sampai. Apakah niat tidak jatuh cuma di garis start saja? Betul, niat itu jenengan harus jaga sampai ujung, bener nggak? Maka jenengan ketika berumah tangga, niatan itu bukan hanya di awal, tetapi dari mulai kita menikah, ijab qabul dilakukan, akad nikah dilangsungkan, bahtera mulai bergerak ya, bahtera berlayar mulai bergerak rumah tangga kita, sampai ujungnya nanti pelabuhannya adalah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang berbuah surga. Jadi terus harus dijaga. Niat itu terus dijaga, di-upgrade, diperbaiki. Kalau ada yang salah dari niat kita, perbaiki lagi, perbarui lagi, dan seterusnya. Yang pertama. Yang kedua, tadi kaitannya dengan, jadi pilar yang pertama apa Bu? Ya. Yang kedua, agar supaya muncul sakinah, agar supaya muncul ketenangan, ketentraman,
ketidakgampang kagetan. Maka panjenengan dan saya wajib untuk mengenal, wajib untuk memahami, wajib untuk mengetahui tipikal pasangan, kesukaan pasangan, ketidaksukaan pasangan, kebiasaannya, dan seterusnya. Jadi semakin kemudian saya mengenal pasangan saya, semakin tidak gampang kagetan. Semakin saya memahami pasangan saya, semakin tidak gampang terpicu, jengkel, marah ketika ada ketidakcocokan. Semakin saya menyadari tumbuh kembangnya seperti apa bersama keluarganya, semakin menjadikan saya lapang dan luas dalam menoleransi sesuatu yang memang boleh ditoleransi. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya mengawali pilar samara ini dengan yang pertama, napa kalau Bu? Niat. Yang kedua untuk sakinahnya tadi apa? Mengenal, memahami. Mengenal, kemudian memahami, gitu ya. Baik kebiasaannya, tumbuh kembangnya di keluarga seperti apa, hatta bahkan hal-hal yang kecil, jenis-jenis makanan yang disukai dan tidak disukai itu menjadi pilar sakan loh Bu, menjadi pilar sakinah. Jadi bagaimana panjenengan dan saya yang sebagian mungkin sudah menikah puluhan tahun, sebagian mungkin belasan tahun, atau sebagian bahkan beberapa tahun, itu kemudian terus untuk mengupgrade kenalnya kita dengan pasangan, taunya kita atas pasangan. Karena kalau panjenengan mengetahui kebiasaan pasangan, tumbuh kembang di keluarga seperti apa pendidikannya, masakan yang dia suka seperti apa, yang nggak disuka seperti apa, bau yang dia senangi bagaimana, yang tidak dia senangi bagaimana, itu semuanya akan menjadikan panjenengan dan pasangan lebih mudah untuk saling menenangkan. Contoh ngaten, kalau misalnya panjenengan mengenal bahwa pasangan panjenengan itu kalau sedang jengkel atau marah itu kemudian diam, jenengan tidak akan kebingungan ketika kemudian pasangan itu diam 2, 3, 4 jam. Karena apa? Kita yakin sebada itu akan sambung lagi komunikasinya. Wis tidak apa-apa, ini suami saya pasti sedang mengendapkan masalah. Tidak harus kemudian ketika proses mengendapkan justru kita timpa dengan masalah lagi. Contohnya, suami pulang. Ketika suami panjenengan pulang, dilihat ya 5-6 meter dari pintu, jenengan udah lihat dari jendela, ini kok kelihatannya wajahnya nekak-nekuk itu kan, wajahnya sedang tidak simetris, senyumnya tidak muncul, bibirnya agak maju 5 cm. Jenengan sudah menyiapkan diri karena kenal dengan pasangan. Jenengan menyiapkan diri untuk apa? Tidak menanyakan apapun, kecuali menyambutnya dengan tersenyum. Sebab itu kebiasaan, misal kebiasaan panjenengan menyiapkan teh atau kopi atau apa, sebab itu kemudian panjenengan tinggal melakukan aktivitas yang lain tanpa diberondong pertanyaan. Kenapa? Karena jenengan sudah kenal kebiasaannya. Tapi kalau kemudian tidak kenal karakter kebiasaan, maka yang muncul apa? Tidak memahami situasi. Ketidakpahaman kita atas situasi itu pasti memicu, mengusik, mengoyak ketenangan. Ketika suami datang, wajahnya seperti itu, langsung diberondong dengan pertanyaan dan pernyataan. Coba, bukan hanya pertanyaan tapi pernyataan. Contoh pernyataan apa? Kalau pertanyaan kan contohnya, wala mas teko-teko kok manyun, teko-teko metudut. Orang sedang jengkel dengan masalah di kantor atau sesuatu di jalan, kemudian panjenengan begitukan. Padahal yang diharapkan ketika menemukan ketidaknyamanan di jalan, ketidaknyamanan di kantor, yang diharapkan oleh pasangan jenengan adalah rumah menjadi tempat mengalirkan rasa capek dan lelah, tempat untuk mengendapkan dan mendinginkan yang panas-panas, yang menjengkelkan, yang membosankan di kantor atau di jalan. Nyampe rumah langsung diberondong pertanyaan, mas mulai-mulai kok metutut. Itu malah lebih
lebih parah lagi masalahnya, lebih memunculkan masalah lagi. Tapi karena panjenengan pirsa, panjenengan tahu, panjenengan diam, itu ya, melakukan apa yang kemudian rutin dilakukan, disiapkan tehnya misalnya, bla 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 dan seterusnya, tanpa kemudian diberondong pertanyaan atau pernyataan. Bukan pertanyaan, tapi pernyataan. Baru datang langsung, Mas, Mang Bu RT ngirim surat PBB sampai turun bayar loh ya. Ini suami sedang capek, sedang kesel. Kita juga nggak tahu dia dapat rezeki berapa hari ini. Misalnya rezekinya harian. Tapi langsung diberondong dengan kalimat seperti itu. Mang, anu loh Mas, tekok sekolahan ya untuk tagihan loh anak ini kudu bayar loh Mas. Biaya pembangunan musolahnya kan kemarin kita udah ngisi 500.000 ya, jenengan durung nyicil belas. Itu baru masuk Bu, udah manyun tambah monyong. Kenapa? Karena apa? Ini pasangan yang tidak mengerti, pasangan yang tidak memahami, pasangan yang tidak menangkap kebiasaan suaminya atau sebaliknya istri. Maka kalau kemudian model istri seperti ini bagi suami, Bun, bisa dipastikan suami yang memiliki pasangan seperti itu semakin dekat dengan rumah nggak semakin tenang. Semakin dekat dengan rumah itu semakin jantungnya berdetak tidak karuan. Karena puncak ketidaktenangan ada di rumah. Tapi kalau kemudian panjenengan dan saya yang sudah berumah tangga belasan tahun gitu kan, dan kemudian atau puluhan tahun ya, saya 29 tahun, puluhan tahun, kemudian kita tegakkan rumah tangga kita. Salah satunya pilarnya adalah pilar saling memahami, saling mengerti, saling mengenal. Maka saling mengenal, saling mengerti itu jika tepat jenengan akan menjadi saling memahami. Kalau sudah saling memahami itu saling menoleransi untuk hal-hal yang memang kita tahu itu boleh dan bisa ditoleransi. Jadi ketika kemudian pasangan kita melakukan sesuatu yang kita nggak senang, pasti ada dan pasti pernah, tahu Bu? Saya pun begitu. Tapi ketika kemudian saya tahu, saya paham, ini memang kebiasaan istri yang ketika kita luruskan, atau mungkin kebiasaan saya bagi istri yang tidak menyenangkan. Tapi ketika kemudian meluruskan justru muncul permasalahan, dan jika tidak diluruskan, hanya sekedar membuat kita tidak nyaman, tetapi tidak akan mengganggu bahtera rumah tangga. Ya sudah, untuk hal yang seperti itu bisa kita toleransi. Contoh, hanya karena pengen pagarnya dicat hijau, padahal kita itu pengen dicat ungu. Ini kan sesuatu yang bisa ditoleransi, tidak harus dipaksakan gitu kan. Istri bilang, Mas aku loh Mas pengen hijau, kayak kangkung ya, bayam. Ganti ungu kan khas Kediri. Ungu itu ngangeni, misal begitu, harmoni. Tapi aku loh Mas gak seneng, aku pernah trauma dengan warna ungu. Misal Bu, karena dulu pernah diserempet Vespa warna ungu, atau pernah melihat kerbau agak unik kok warnanya ungu, itu jadi ngeri. Jadi ketika kemudian pasangan begitu, maka ketika kemudian kita mengenal, ini kalau saya paksakan, istri pasti ngambek. Besok masaknya pasti kasinan, kadang kepedesan dan seterusnya. Ya sudah, kemudian kita menoleransi. Menoleransi itu pun bagian dari cara Allah untuk menjadikan derajat kemuliaan panjenengan terangkat. Ketika kita mampu menoleransi apa-apa yang kita tidak merasa nyaman, tapi dalam rangka untuk mengokohkan rumah tangga kita. Hanya karena ketika membeli apa gitu ya, rujak misalnya, itu bisa seperti yang saya ceritakan pada panjenengan, sepasang suami istri dulu dipertemukan dengan cara yang unik ya. Jadi mereka menikah karena sama-sama penyuka bakso Solo. Kan jarang tahu Bu, penyuka bakso Kediri kan jarang. Penyuka bakso Solo, ada komunitasnya. Ketika kemudian menikah, ternyata sama-sama penyuka bakso itu tidak menjamin pernikahan bisa sakan, bisa sakinah. Ketika kemudian suatu hari si istri hujan-hujan itu ya, Mas,
Ngene iki mak bakso lah enak ya bareng-bareng. Suaminya langsung, Masya Allah Dik, frekuensi hati jenengan kok sama dengan saya. Lah aku ya pengen bakso. Kan keren toh Bu, frekuensinya sah. Maka kemudian istri menawarkan, Mas, toko ning ngarepe Gor Brawijaya. Ojo Dik, ning kono pentole cilik-cilik. Ning kono ning ngarepe SMA 1 ngono. Enak. Istrinya tetap ojo Mas, ning kono kuwahe mek sithik. Rasane kurang dagingnya. Tapi ning kono iku akhirnya gegeran sampai kemudian gak bakso-baksoan, gak budal. Padahal awalnya pengen beli bakso bareng. Tapi karena kemudian tidak mau saling melapangkan hati, menoleransi, yang muncul justru mungkin nggak Bu begitu? Sama-sama pengen melihat sesuatu, membeli sesuatu, hanya karena tidak sama pilihan. Padahal itu kan hal mubah-mubah saja. Tidak kemudian kalau beli di depan Gor Brawijaya jadi makruh, misalkan nggak begitu. Mubah itu berarti Bu, boleh, bebas kita memilih. Maka sebaik-baik suami atau istri atau sebaik-baik pasangan adalah yang paling lapang hatinya atas pilihan-pilihan pasangannya, meskipun itu bukan pilihannya. Sepanjang pilihan-pilihan itu Allah ridho, bukan Allah murka. Jadi hanya karena bakso gegeran meneng-menengan, sampai kemudian akhirnya wis tuku bakso dhewe-dhewe sampai ning SMA 1 aku ning bola akhirnya gitu. Ini gimana ini? Dan sepeda motornya cuma satu, gegerannya berlanjut. Ini sapa sing gojek sampai nih yang tak sepeda motor ini? Gak iku STNK ini jenengku kok, wae geger lagi. Jadi rame, jadi gono gini. Astagfirullahaladzim. Mohon maaf bagi yang pernah merasakan ya. Jadi sakinah, syukur itu memiliki makna ketenangan, bersebab apa? Saling melapangkan. Dan saling melapangkan diri atau hati itu bisa muncul ketika kita tahu, kita kenal, kita paham siapa pasangan hidup kita. Jadi misalnya gini Bu ya, ada kalimat begini. Ketika kemudian kecewa, pasangan kita kecewa, tapi kemudian bilang begini, ya wis timbangannya rame, kemudian diem pasangannya. Sekarang artinya apa? Dia menjaga diri, dia tahu kalau dia kemudian diperlakukan tidak nyaman, tapi dia pun tahu kalau kemudian saya membalas malah muncul gemini, maka kemudian ya wis timbangannya rame, kemudian dia diam. Untuk kemudian menahan keinginan ngomongnya itu ditahan. Ya Allah, saya bisa saja ngomong, saya bisa saja dia mengucapkan 3 kata, saya 30 kata ya. Tapi buat apa kalau dengan itu kemudian sakinahnya rumah tangga itu menjadi keropos pilarnya? Akhirnya dia tahan. Menahan yang seperti itu sepanjang tadi loh Bun, sepanjang hal yang memang mubah. Tapi kalau hal yang memang harus diluruskan, ya diluruskan, tetapi bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. An-Nahl 125. Jadi harus dengan cara yang hikmah, nasihat yang baik itu tepat waktu, tepat kalimat, tepat tempatnya. Waktunya tepat, kalimat yang kita keluarkan, sikap kita juga tepat, di tempat yang tepat. Jangan nasihatin suami, memberikan masukan suami di tengah keramaian. Pas di tengah keramaian kemudian kita bilang sama suami, Mas sampean mesti lali gimana yo, gak ditutup lawang buri. Itu orang-orang pada lihat, ini apa sih? Suaminya dituturi kayak anak kecil. Jadi bahkan ketika kemudian kita memberi masukan pun agar supaya pilar sakinah ini bisa kokoh atau kuat, ya harus tepat waktu, tepat tempat, dan tepat cara menyampaikan. Baik, para bunda yang dirahmati Allah. Jadi sakinah ini pilar yang kedua ya Bung tadi ya. Pilar kedua ini bisa didapatkan ketika kita saling mau mengenal, saling mau memahami, sehingga memunculkan perasaan aman, perasaan nyaman, dan di dalamnya akan muncul apa yang disebut dengan empati. Jadi saya kemarin berbagi dengan para guru di Nganjuk ya tentang konsep IQ, EQ, dan SQ, kaitannya dengan pembelajaran. IHT, acara in-house training.
Nah, ini kaitannya dengan keluarga juga, Bu. Jadi bagaimana kemudian sebuah keluarga itu dibangun tak sekedar hanya bersandar pada rasionalitas saja. Kesekufuan dari sisi misalnya, oh dia pendidikannya strata 1, saya juga strata 1 misal begitu. Oh sekufu, kan tidak seperti itu cara pandangnya. Tapi bagaimana kemudian panjenengan kula sami ketika kemudian kita menikah dengan pasangan yang sudah dipilihkan Allah, ada yang dipilihkan Allah dan itu pilihan kita. Ada yang dipilihkan Allah meskipun itu bukan pilihan kita. Mungkin Bu? Bukan pilihan kita, tapi Allah memilihkannya. Sehingga ketika dia menerima itu sebagai bagian dari takdir baiknya, maka penerimaannya akan menjadikan bahtera itu bergerak dengan baik, bahtera rumah tangga itu. Jadi saling mengenal, saling memahami. Kalau sudah saling memahami, maka yang muncul adalah secure attachment. Jadi sama-sama merasa aman. Melihat pasangan itu bukan ancaman. Kan ada Bu, orang melihat pasangan itu ancaman. Sehingga ketika suaminya itu sudah berangkat dari rumah, berangkat kerja, dia aku kerja di sini ya, dalam hati alhamdulillah. Wah, wis betul ya Allah. Matur sembah nuwun. Nah, kalau seperti ini hubungan apa ini? Ketika kemudian suami keluar mak lego hati ini, ya Allah, ini hubungan apa itu? Ketika kemudian kalau bunda-bunda kurma itu kan ketika suami misalnya pamit langsung dari dapur dihentikan dulu. Ketika kemudian kompor nyala matikan dulu, misalnya matikan dulu, langsung kemudian intik-intik di belakang suami, kemudian dilepas. Hati-hati ya Mas ya. Bila perlu kemudian dicium kening istri atau suaminya sambil dilepas dan kemudian kita mendoakan. Muka-muka rezeki ini berkah ya Mas ya. Iya dek, Mas kok jenengan sing amin loh Bu. Dan kemudian sang suami itu berangkat dengan penuh sukacita. Kenapa? Karena energi baterainya penuh. Setiap kali ketemu pasangan itu energi baterainya itu ketika sudah low bed itu langsung penuh. Melihat istri langsung penuh. Dekat dengan rumah itu langsung terisi. Bukan kemudian justru ketika nyampe rumah langsung low bed, langsung ngedrop baterainya itu ya. Pokoknya ini omai Ustaz, energi kuntek pokoknya. Tapi kalau di luar senyum-senyum seneng ketawa ketiwi, di rumah metutut manyun. Tapi ketika kemudian dia dengan teman-temannya di kantor, teman-temannya di kafe, dia tuh bisa tertawa lepas, nyaman. Ini berarti pasti sangat bermasalah. Maka ada konsep baiti jannati, suatu saat kita akan kaji ini. Ada baitin nari, ada rumahku adalah surgaku, ada rumahku nerakaku. Dan kita pengen rumah kita itu surga kita, tempat di mana baterai kehidupan, baterai semangat, baterai dakwah kita itu zirohnya muncul ketika nyampe rumah langsung ma'wud penuh. Dan itulah yang terjadi pada Muhammad bin Abdullah. Rasulullah Muhammad SAW itu ketika lelah, ketika capek, ketika boring dan seterusnya, itu kalau udah nyampe rumah Bu, energinya berlipat-lipat. Dan itu terjadi karena sang istri tahu bagaimana pilar sakinah ini dibentuk, karena dia tahu dan kenal siapa suaminya. Maka sebaik-baik istri adalah tempat tumbuh kembang potensi kepemimpinan suami. Sebaliknya, istri yang buruk adalah istri yang menjadikan potensi kepemimpinan suami hilang. Ketika akan menikah, suaminya singa. Ketika menikah, jadi Hello Kitty. Ini pasti istrinya bukan medium tumbuh kembang yang baik. Demikian pula sebaliknya. Tapi kan saya bicara di depan para istri, sehingga saya akan fokus pada kewajiban jenengan, hak panjenengan. Jadi kalau kemudian saling mengenal, saling memahami, merasa aman, pasangan itu adalah tempat teraman dalam tanda petik, karena Allah telah menghadirkannya litaskunu ilaih. Dia akan menjadi tempat sakan kita. Ya, jadi kalau lihat istri tidur saja rasanya udah senang.
apalagi pegang tangannya, apalagi naruh tangannya di bawah pipi kita, itu rasanya maknyes itu ya, adem karena memang bekas pegang es tadi ya. Merasa aman. Nah kalau sudah merasa aman, maka empati akan tumbuh, dan itu menjadi bagian dari yang mewujudkan sakinah. Empati tumbuh itu maksudnya begini loh. Ketika kemudian panjenengan sudah mengenal suami, sudah saling memahami, merasa aman ketika suami datang justru senang dan seterusnya, maka muncul empati, melihat suami kok kelihatan wajahnya capek, senyumnya tidak simetris, bahasa tubuhnya apa pundaknya turun, jenengan langsung kemudian, Mas, damelaken teh nopo kopi, atau Mas, kopi atau teh, atau Bro, kopi apa teh Bro? Oh Beb, wah ini ada bunda yang manggilnya Beb gitu ya. Beb itu bisa bebek, bisa karena jengkel dengan suami, cerewet dianggap Donald Bebek gitu kan. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, merasa aman, muncul empati. Kalau sama-sama muncul empati Bun, saya melihat istri misalnya kelihatan capek gitu ya Bu, ngajar. Sekarang siswanya itu karena menjadi kelas sekolah inklusi yang anak-anak berkebutuhan khusus itu boleh masuk atau membersamai itu ya, maka tugasnya jadi lebih berat. Sehingga kadang ketika nanti saya jemput kan, setelah ngaji ini kan, ketika kemudian jemput saya lihat dulu wajahnya. Iya Bu, kalau wajahnya kelihatan rodok neko-neko, ini berat, ini hari berat gitu ya, maka langsung tak enggok ini gaduh-gaduh itu aja. Gaduh-gaduh langganan kami. Jadi bagaimana kemudian empati itu bisa muncul bersebab urutannya tadi itu Bun, mengenal, ayo kenali pasangan kita itu, kalau seperti ini pasti sedang begini, kalau begini pasti sedang begini. Sebab itu fahami bagaimana agar supaya kita tidak menambah beban tapi justru menjadi pengurang beban. Kemudian yang ketiga, menjadikan kita aman bagi dia menerima kita dengan aman dan nyaman, dan sebaliknya, sampai kemudian kalau sudah seperti itu Bun, jenengan pasti mudah dan gampang berempati pada pasangan. Mah aku lagi ini pengen nukonin jenengan kelambi, pengen nukonin jenengan gelang, itu empati para sultan itu Bu ya. Kalau saya cukup gaduh-gaduh tadi. Baik, jadi empati bertambah dan akhirnya sakinah itu akan hadir. Jadi ini masih baru pilar sakinahnya Bun, sakinahnya. Jadi contoh sederhana ketika sakinah itu sudah terwujud Bu, maka panjenengan tidak gampang menilai ketika pasangan melakukan atau berperilaku tidak sesuai dengan kebiasaan. Jenengan tidak akan langsung memutuskan bahwa ini pasti buruk, ini jelek, enggak. Kenapa? Panjenengan sudah kenal, panjenengan sudah paham. Dan yang kedua, mau mendengar penjelasan. Orang yang sudah sampai pada tataran ini sakinah, maka dia akan menjadi pasangan yang apa Bu? Mudah atau minimal mau mendengar penjelasan. Hari ini tidak gampang loh Bun, ketemu orang yang cerdas mendengar. Kalau cerdas berkomunikasi mungkin, cerdas berbicara mungkin, tapi orang yang cerdas mendengar itu tidak banyak. Jadi orang-orang yang mau menjadi pendengar yang baik. Lihat diskusi beberapa waktu yang lalu Bu ya, Pak Ferry Amsari dengan seseorang. Jadi kadang untuk mendengarkan penjelasan orang lain itu, jika kita tidak mau menurunkan ego, pasti orang ngomong dipotong, Suami baru menjelaskan apa, yo gak ngono Mas, saya tadi tak jelas, tapi gak ngono Mas, saya tadi tak jelas nih. Baru kita menjelaskan lagi, bukan sampai ngono, sebentar tunggu sampai selesai, gak iso ngono Mas, ini tengahnya salah, kok ujungnya mesti salah, kan gak begitu. Demikian pula sebaliknya itu kan. Jadi bagaimana panjenengan dan saya sampai pada tataran kalau pasangan itu sedang menyampaikan sesuatu, maka dengarkan dengan baik. Bila perlu, setiap 1 menit dia ngomong, kita menganggukkan wajah 2 kali Bu. Itu menyenangkan orang yang bicara, itu kan Bu. Karena ada yang begini Bu.
Nah, ada yang begitu, saya tahu ya. Siapa yang begitu saya tahu ya. Jadi mendengar penjelasan, meskipun kita sedang jengkel atau marah atau tidak bersepakat dengan apa yang disampaikan pasangan, didengar dulu. Ketika didengar dulu, dia merasa dihargai, dihormati ya, baik itu istri maupun suami. Kemudian yang berikutnya, ini isi dari sakinah pun ya, isinya sakinah itu ini. Memahami bahwa setiap orang itu punya fase-fase nyaman, fase tenang, fase jengkel, fase marah. Jenengan kan pasti tahu ataupun kapan suami marah atau dalam keadaan apa, atau dalam bahasa tubuh yang ditampilkan seperti apa. Ibunda kita, ibunda para mukminin ya, ummahatul mukminin, ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Zainab binti Jahsh, Sofia binti Huyai dan lain-lain radhiyallahu anhuna ajmain. Jadi beliau-beliau ini sangat paham kapan Rasul duka, kapan Rasul nggak senang dengan perilaku mereka. Jadi ibunda Aisyah mengatakan salah satunya ya, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak lagi memanggil beliau dengan panggilan Humairah atau ya Aisyah atau wahai putri Abu Bakar, itu pasti Rasul sedang duka. Kok Rasul sampai ya Aisyah, itu beliau tahu ini Rasul marah. Jadi ketika kemudian memahami pasangan sedang tidak merasa nyaman dengan diri kita, maka kita ngendokni saraf itu ya, istilahnya kita kemudian nyelondoi, kita dengarkan apa sih yang membuat dia tidak nyaman dan seterusnya. Jadi memahami situasi, keadaan, kondisi. Kalau pasangan sedang, misalnya pasangan saya ya, Bu Hatta sedang apa misalnya datang bulan. Ketika kemudian seperti itu, tapi sekarang sudah sepuh Bu, tidak datang bulan lagi. Jadi ketika seperti itu, maka saya wajib untuk memahami apa namanya, PMS atau PSM Bu? Kalau PSM itu Medan Bu ya, Persatuan Sepak Bola Medan. Pas PMS begitu, saya wajib memahami. Anak saya gitu aja lah. Kok pas seperti itu kan kadang tidak gampang berkomunikasi tuh. Kadang ada saat-saat ketika dia merasa perutnya mungkin gak nyaman atau ada, saya harus memahami itu. Tidak kemudian memaksakan, lah sampai itu istri loh, harus terus menampilkan wajah yang menyenangkan buat suami. Nah, misalnya begitu kan, gak kok sampai rokok, suami gak ridho, ini suami model opo itu kan. Padahal Rasul mengatakan khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang perlakuannya paling baik terhadap keluarganya. Suami ya perlakuan terbaik terhadap istri. Berarti salah satu perlakuan terbaik itu apa? Melihat kondisi. Kapan hari apa Bu ya, Rabu atau Senin ya? Saya di Pare berbagi seperti ini hari Senin deh. Ketika berbagi seperti ini saya cerita intermezzo tapi masih ada kaitan dengan ke rumah tangga. Bahkan kadang masalah kucing Bu. Ini khusus bagi penyuka kucing Bu ya. Karena bagi yang tidak suka kucing nggak bisa merasakan, nggak bisa sampai ke sini. Itu bisa memunculkan masalah, iya nggak Bu? Bagi yang menyukai kucing. Saya cerita begini, keluarga kami barusan berduka Bunda, waget semuanya di jamaah. Ada apa Ustadz? Innalillahi dan seterusnya. Kucing kami barusan meninggal. Sehingga istri saya itu kemarin nangis pagi, siang, sampai sore. Karena matinya si Ucil ini dramatis Bu. Saya nggak pengen ngulang karena kebayang ya, intinya kecelakaan gitu. Jadi saya cerita begitu Bu. Oh, ternyata ada ibu-ibu yang nangis. Wah, ini pasti penyuka kucing dan punya kucing. Dan sebagai itu nelpon kami sampai di rumah, Ustaz, saya juga merasakan yang dirasakan Bu Hatta. Ustaz, saya punya kucing, ini satu-satunya kucing saya Ustaz, karena bapak dan ibunya itu melahirkan cuma satu ini, dan bapak ibunya sudah punya surat nikah Ustaz. Ya itu saya tambahin, punya anak cuma satu, anaknya ganteng, ditunjukkan fotonya, ya, videonya, tolong dikirim ke Bu Hatta, semoga beliau berkenan. Istri langsung sawan. Setelah itu saya bilang, bukan senang Bu, sawan. Saya bilang, saya ambil Pak, namanya Pak Anang sama Bu Apri, saya ambil Pak ke Pare. Gak usah Ustaz, besok kita antar.
diantar ke rumah, Bu. Langsung kemudian terobati. Artinya ketika istri kehilangan kucing kemudian sedih, saya nggak mungkin bilang alah ini yang kucing, kan nggak bisa begitu. Itu suami yang nggak punya empati itu kan. Saya tahu, karena seperti anak sudah kucing ini, gitu betul. Kadang diajak ngobrol, kadang diusul, kalau ini, kalau sholat malam tuh mesti nunggu nih masalahnya si Ucil itu, Bu. Selalu nunggu nih di sajadah. Jadi istri itu kebayang, selalu bilang gini ketika mati itu Ucil, Bi, iku arek api lo Bi, saya cah api lo Bi, bukan cah angon, bukan cah api. Ya saya harus memahami itu. Sehingga tidak bisa kemudian saya harus tangisi sampai nangis barang sampai dramatis mendramakan, nggak bisa begitu. Jadi memahami bahwa setiap orang itu punya fase-fase, kadang dia sedihnya kapan, senangnya kapan. Nah, jenengan harus titem itu untuk pasangan, Bu. Tidak keinginan kita itu tidak merubah pasangan untuk menjadi orang lain, tetapi membantu dia menjadi yang terbaik atas versi dirinya yang diciptakan Allah. Kulun muyassarun lima khuliqa lahu. Maka saya melihat istri saya, apa yang kemudian saya bisa support agar supaya potensi kebaikan ininya muncul, kebaikan ininya muncul. Maka tugas saya menjadi medium tumbuh kembang untuk potensi-potensi itu. Itu kalau kenal jadi enak kita, kalau kenal jadi tahu, ya jadi paham. Kemudian menjadikan diri kita merasa pasangan itu bisa merasa aman bercerita apapun kepada kita, ya. Bercerita hal sepele. Rasulullah itu berkali-kali mendapatkan cerita sepele dari Ibunda Aisyah, dan Rasul tidak pernah ngekat gitu ya. Dia ini ping telul sampai cerita ya, enggak begitu. Saya bolak-balik cerita nih kita enggak. Jadi saya membaca hadis-hadis tentang interaksi Rasulullah dengan keluarganya itu sampai, ya Allah, inilah Nabi, inilah Rasul yang menjadi contoh dan teladan. Sampai Ibunda Aisyah itu ngulang 6 kali ceritanya, Bu. Rasul nggak pernah ngekat. Dan kalau Rasul itu, kalau Ibunda Aisyah cerita tentang, ada kisah tentang Ummu Zar'in dan Abu Zar'in. Ummu Zar'in, Abu Zar'in ini sepasang suami istri yang Ibunda Aisyah itu senang. Ini cerita yang legenda bagi Ibunda Aisyah itu. Saling mencintai, saling menyayangi, saling ini itu. Dan ujungnya Rasulullah ketika dimintai tanggapan, kalimatnya indah sekali, puitis dan menenteramkan sang istri. Ketika cerita Ummu Zar'in itu begini loh ya Rasul, Abu Zar'in terhadap istrinya itu begini loh ya Rasul, bla 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 bla. Ujungnya Rasul bilang begini, dan sungguh aku sebagaimana Abu Zar'in dan kau adalah Ummu Zar'in, ya. Kalau bahasa kita mungkin kalau sekarang, kalau Romeo Juliet nggak bisa jadi contoh, ya. Karena mereka mati dalam keadaan diharamkan Allah, ya, bunuh diri bersama dan seterusnya. Jadi apa ya? Ya nggak bisa ya Muhammad Khadijah gitu misalnya, Muhammad Aisyah, ya, dan lain-lain. Jadi jenengan mungkin bilang sama suami begitu, atau saya bilang sama istri begitu, kisah tentang siapa mungkin Rasulullah itu begini, dan kemudian di ujungnya saya akan bilang, dan aku adalah Muhammad, ya, dan kau Khadijah, ya. Kan benar buat saya Muhammad Hatta, ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, pada akhirnya untuk sakinah, ini masih sakinah ya, belum mawaddah warahmah. Pada akhirnya refleksi hati panjenengan dan saya, sejatinya yang menghadirkan sakan atau sakinah atau sukun, ketenangan itu bukan karena sempurnanya pasangan. Gini betul? Ada nggak pun pasangan sempurna? Ada nggak pasangan yang dari A sampai Z seperti yang panjenengan inginkan? Nggak ada. Sakannya hubungan kita dengan pasangan itu bukan bersebab sempurnanya, tetapi kemampuan atau karena bersebab kemampuan panjenengan dalam memahami dirinya. Semakin kita memahami pasangan kita, semakin menenteramkan hati kita. Semakin kita tidak paham dengan pasangan kita, semakin kita sering dibuat kecewa. Jadi orang itu seringkali merasa kecewa dalam hidupnya, tidak tenang ya, bersuami istri bersebab tidak mau memahami pasangan. Pengennya difahami, pengennya pasangan seperti apa yang ada dalam benaknya atau idealisasi di dalam otaknya.
Baik, ini sakinah. Sekilas nanti untuk mawadahnya, karena udah 9:30 ya. Ini masih sakinah juga, ini mohon maaf ya. Mengapa memahami itu bisa menjadikan atau melahirkan ketenangan? Mengapa? Memahami pasangan itu bisa melahirkan ketenangan. Bersebab orang yang merasa dipahami, saya misalnya merasa, ya Allah, betapa istri saya itu paham akan saya, gitu ya. Maka secara emosional yang muncul adalah rasa aman dan nyaman dalam dirinya. Tadi saya sampaikan pada panjenengan, menikah itu dibutuhkan intelektualitas, iya. Karena dalam banyak hal berhitung itu harus, merencanakan itu harus, itu butuh kecerdasan intelektual. Tapi tidak cukup itu, harus ada kecerdasan emosional. Kemampuan saya untuk memahami sebagaimana istri saya memahami. Jadi bagaimana panjenengan dan saya memahami dengan cara pandang pasangan itu menjadi penting. Memahami sesuatu dari sudut pandang pasangan, bukan dari sudut pandang kita, tapi dari sudut pandang pasangan. Contoh ini ada kaitannya dengan mawaddah, tapi nggak apa-apa, saya combine. Contoh ini, nanti bisa ibu-ibu yang kenal istri saya bisa dicek, ada Bu Didi, ada Bu yang lainnya. Kalau kami, mohon maaf ya, ini agak privasi tapi boleh disampaikan. Kalau kami sedang membeli deodoran, saya biarkan istri yang memilihkan bau deodoran yang untuk men, untuk laki-laki, tapi yang dia senang. Karena kan yang bau dia, Bu. Logian apa betul? Maka ketika kemudian memilih itu, saya biarkan dia yang membau, dan saya bersepakat ya. Artinya saya bersepakat dengan itu. Kalau saya nggak nyaman banget ya pindah yang lain, tapi dia harus nyaman. Ya, ini misalnya itu. Ya sudah. Demikian pula sebaliknya. Ketika istri nggak piye, apa? Saya senang misalnya begitu dan seterusnya. Kalau saya bilang senang, dia beli banyak-banyak, Bu. Saya khawatir itu kan harganya masalahnya. Jadi emosionalnya merasa aman, merasa nyaman ketika kemudian terpahami. Jadi ini kenapa kok kemudian memahami itu membuat tenang, membuat nyaman. Ketika panjenengan memahami dan terpahami, otak tidak lagi, kalau bicara otak itu bagian yang senantiasa merasa peka dengan ancaman, namanya amigdala. Itu pusat rasa, pusat orang merasakan aman dan nyaman dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian otak, wabil khusus amigdala itu tidak merasa itu menjadi ancaman, ya pasangan itu ancaman. Baik, para bunda yang dirahmati Allah, sekilas untuk mawaddah ya. Kan kita lanjutkan di pertemuan berikutnya, tapi paling tidak gambarannya panjenengan pirsa, gambaran kasarnya, umumnya. Saya udah buatkan semacam buklet ini, kalau jenengan kersa nanti bisa dibagi via grup ya. Apa itu mawaddah? Mawaddah itu intinya kalau dalam kalimat yang pendek, Bu ya. Aku selalu ingin menjadi yang terbaik untukmu atau bagimu. Aku pengen menjadi yang terbaik untukmu. Kalau kalimatnya aku pengen menjadi yang terbaik untukmu, berarti yang menilai siapa, Bu? Saya atau pasangan? Pasangan. Berarti kita fokus pada penilaian pasangan terhadap kita, bukan penilaian kita terhadap pasangan. Jadi bagaimana kemudian panjenengan dan saya fokus untuk menjadi sosok yang terindah bagi dia, ternyaman bagi dia dan seterusnya. Karena ini nanti ada kaitannya dengan anak. Jadi panjang materi kita ini kalau kemudian harus dibuat berseri katanya. Jadi ada kaitannya dengan anak. Karena ketika kemudian sakan atau sakinah atau sukun itu muncul dari pasangan, Bu, suami dengan istri, maka akan hadir secara umum ya, tidak memastikan, tapi secara umum akan muncul anak-anak yang mudah tenang dan mudah menenangkan orang tuanya. Ketika dia melihat orang tuanya saling memahami dan kedua orang tua juga bisa memahami potensi anak, ya, kelebihan anak, kekurangan anak dan seterusnya. Maka anak akan seperti itu juga kalimatnya. Aku ingin selalu menjadi yang terbaik bagi ibu dan ayah saya. Karena ada orang tua itu yang kadang melihat anak atau suami, komentarnya begini, atau istri itu ya.
Mah, sampai itu mbok koyo Bu siapa misalnya, Bu Fulana gitu aja Bu, biar nggak nyinggung siapa-siapa ya, atau nggak buat GR siapa-siapa ya. Mah mbok jenengan mbok sampai ini kok kayak Bu Fulana dulu mama, Bu Fulan. Bu Fulan itu istrinya Fulan maksudnya. Sampai mbok koyo Bu Fulan dulu mah. Ngene wis pinter masak. Kalau ini itu bla bla bla, kalau ngomong dengan anak bla bla bla. Itu kalau istri Bu, istri kemudian memandang itu ancaman langsung balas. Lah sampean gak koyo Pak Fulan ya. Pak Fulan itu ngene. Akhirnya kan geger Bu. Gini betul. Jadi bagaimana kemudian sang laki-laki suami harus paham dan tahu bahwa pola membandingkan seperti itu tidak boleh muncul dalam sebuah pernikahan. Kecuali ketika kita begini, ayo mah kita sama-sama menjadi sebagaimana Muhammad dan Khadijah. Itu bukan membandingkan, tetapi apa? Menyemangati untuk bersama-sama mengikuti role model terbaik kan begitu. Tapi kalau kemudian sudah membandingkan, mah tonggone gini loh mah, padahal keluarga baru loh mah, tapi istrinya kalau suaminya pas pergi dilepas dengan senyuman, sampean mah merawat doa. Itu istri bisa gagal paham ya, dan sebagai itu masak lodeh jadi pecel itu kan. Jadi aku ingin selalu menjadi yang terbaik untukmu. Ini kata kunci dari mawaddah. Karena kalau sakinah itu kaitannya dengan hal yang sifatnya emosionalitas, hal yang sifatnya rasa, hal yang sifatnya empati, hal yang sifatnya simpati. Maka mawaddah ini kaitannya dengan tampilan fisik masing-masing orang untuk pasangannya, untuk pasangan loh ya, bukan pasangan orang lain, untuk pasangannya. Bagaimana aku ingin selalu menjadi yang terbaik untukmu, berarti karena objek kita itu adalah pasangan, berarti menyenangkan pasangan dengan apa yang dia mau suka istrinya kalau pakai baju ungu, ya udah Bu, semua style bajunya dengan ungu misalnya begitu, ungu atau mengandung ungu misal begitu. Suami saya itu kalau saya itu pakai warna yang ada ungunya itu senang, senyum, merekah senyum, ya sudah Bu, itu berarti panjenengan didesain oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghadirkan perasaan senang di hati suami dengan melakukan hal yang tidak ribet, tidak sulit sebenarnya. Mawaddah adalah cinta yang tumbuh dan diekspresikan, bukan hanya disimpan tapi ekspresikan. Seperti tadi pakai baju yang suami suka, suami juga begitu. Pakai baju yang istri suka. Istri saya bilang, Bi, sampai nek gak kelambiku gak pantas. Kopiah ini aja Bu, kopiah ini aja. Istri saya itu tidak seberapa suka kalau saya pakai kopiah lonjong itu. Apa Bu, koplo atau kopiah itu ya? Kopiah. Maka saya jarang-jarang Bu, saya pakai kopiah bundar ini akhirnya. Lebih sering pakai kopiah bundar. Kenapa? Karena istri saya senang. Salah satunya ya, karena istri saya senang. Sampai nggak kopi ono sing dukur, sampai nih gue wajah lonjong, sampai dibahas lonjongnya kan itu berapa senti ya enggak ya, pakai kopiah begitu jadi kurang enak dilihat kata istri. Ya sudah, berarti saya pakai kopiah bundar, meskipun saya lebih suka pakai kopiah lonjong misal begitu. Jadi tumbuh dan ekspresikan, ya ekspresikan, bukan hanya di hati tapi wujudkan dalam tindakan nyata. Dalam tindakan nyata. Suami panjenengan suka soto Makassar, maka ketika jenengan suka soto Lamongan tapi suami suka soto Makassar, maka panjenengan ketika kemudian masak agar supaya tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah ya, salah satunya ekspresikan dengan apa? Ketika suami ngajak, yuk maam soto Makassar, ya wajahnya seneng, bukan kemudian tapi aku senengi soto Lamongan loh Mas. Ya seperti tadi itu, mau makan soto atau soto jadi gegeran. Akhirnya dua-duanya wis soto Madura ya, akhirnya gak Lamongan gak Makassar itu ya, atau soto Betawi baik, aku soto Betawi sampean soto. Itu sekilas. Nanti kita akan kaji lebih dalam, lebih detail ya berkaitan dengan ini.
Contoh mawaddah ya, contoh ya, real, biar panjenengan biasa langsung mengeksekusi nanti sampai di rumah. Walau Ustaz, saya itu udah nikah 40 tahun, ngapain harus begini? Ini kita bawa sampai surga loh nanti. Contoh ya, mandi dan memakai wewangian sebelum bertemu pasangan, itu mawaddah, kaitannya dengan fisikal yang suami suka. Pernah saya cerita mungkin pada sebagian jenengan ya, entah di sini, entah di Istiqomah Qalbun Wahid, entah di Istiqomah. Mas Pri GS, sastrawan dan penulis yang produktif ya, Allahyarham, beliau sudah meninggal. Itu pernah bercerita bahwa ketika beliau menunjukkan ekspresi mawadahnya ketika istri sedang masak, sedang kumel, rambutnya masih campur antara rambut dengan roll-rollan, kemudian daster yang dipakai itu warnanya sudah nggak jelas lagi, model morot sedang masak sedang masak dan baunya itu kan antara terasi bawang putih itu campur aduk tau. Tapi kata Mas Pri GS itu begini, Dek, maka ketika sambil meluk istrinya, maka ketika kalau aku dulu Dek memelukmu di saat wangi harum, wajahmu kulitnya masih kenceng dan seterusnya, itu mah biasa ketika aku seneng. Tapi demi Allah Dek, aku memelukmu seperti ini adalah kesukacitaan, karena memeluk istri seperti ini adalah jihad akbar. Sambunnya gak karu-karuan, kelaminnya gak karu, itu jihad akbar. Memakai pakaian yang disukai pasangan, memberikan senyuman yang suami suka dengan cara tersenyum itu, membantu pasangan tanpa diminta. Ya, istri buat apa, kemudian suaminya bilang, tadi pagi saya bagian ngulek ceritanya Bu, ini aku bagian opo, itu istri senang Bu, hanya bagian opo. Dan istri bilang, Bi tolong diulek nih, saya ulek Bu. Dan ketika ngulek itu kan kita ngobrol, kita apa, dia ngobrolkan kucing kita yang baru tadi itu, dan seterusnya. Mendengarkan kalau diajak ngobrol dengan penuh perhatian, menyiapkan makan atau minuman kesukaan, dan seterusnya. Dan ini satu-satu hal yang mungkin sesekali jenengan harus lakukan, Bu. Memberi hadiah meskipun hanya hal yang sederhana tapi spontan. Pas mungkin suami tidak sedang dalam keadaan merayakan apa atau apa, jenengan belikan hal yang sederhana. Tapi aku memang pas ninggoni ibu-ibu mulai delok apa misalnya, ana wong dodol kaos kaki, kamu eling kaos kaki jenengan wis bulat to Bi, tak tukokne. Itu seneng buat suami. Karena apa? Merasa istri memperhatikan bahkan detail kaos kakinya. Lah aku kapan iku ngombe kaos kaki jenengan Mas wis bolong jempole. Jenengan tak tumbas nih. Itu Masya Allah. Hal kecil tapi kemudian menjadi apa? Mawaddah. Munculnya cinta yang ekspresif. Itu ekspresi kan, ekspresi cinta. Jenengan memberikan itu. Nanti coba Bu ya kalau pulang Bu ya, memberikan sesuatu yang sederhana, apa yang suami suka. Sekira itu dulu para bunda yang dirahmati Allah. Ada yang mau disampaikan Bu? Ini kita baru ngupas kulit ya untuk mawaddah ya, belum masuk pada intinya. Betul nonton? Tapi semoga dengan tidak ada pertanyaan ini, sekali lagi selalu saya garis bawahi, jenengan dan saya ketika pulang membawa cermin. Cermin itu berarti untuk melihat diri sendiri. Jangan ketika mendengar tausiah yang kita lihat orang lain, oh suami saya nggak seperti itu Ustaz, nggak seperti itu Ustaz. Jangan. Lebih baik kita bercermin apa yang kita belum seperti itu. Di pilar sakinahnya, di pilar mawaddahnya, di pilar warohmahnya. Dan warohmah itu posisinya memang di akhir, sesuai dengan pernikahan kita yang semakin menua usia, semakin menua umurnya, semakin menua segala sesuatunya. Dan di saat itu cinta sudah tidak bergantung apapun, tapi bergantung ridho Allah, itulah rahmah. Itu mungkin para bunda yang dirahmati Allah.
yang bisa kami sampaikan. Semoga ada kebaikan, ada manfaat yang bisa kita petik. Ini kita buat berseri mawon Bu nggih. Nanti sampai pada dzurriyyah ya, sampai pada anak-anak, bagaimana konsep sakinah mawaddah warahmah bisa diterjemahkan pada kehidupan anak-anak kita. Jazakumullah khairan katsiran. Mohon maaf jika ada kalimat yang tidak berkenan, jika ada yang salah kiranya Allah segera meluruskan. Jazakumullah khairan katsiran, barakallahu fikunna ajmain. Saya tutup dengan doa boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'ma yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma sahil umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Rabbana ighfir lana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ij'alna muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ya Allah, hadirkan atas keluarga kami sakinah, ketenangan, mawaddah, cinta, warahmah, kasih sayang. Dan hadirkan atas keluarga kami ya Allah dzurriyyah, keturunan, anak, cucu, buyut menjadi saleh-salehah, qurrata a'yun, penyejuk pandangan mata kami, penentram hati kami, pembela terbaik kami di persidangan-Mu kelak. Anak-anak yang menjadi investasi terbaik kami dunia akhirat-Mu, anak-anak yang kelak akan membersamai kami memasuki surga-Mu. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim ya mujibas sa'ilin. Dan jadikan kami beserta keluarga kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Anzil alaina sakinah mawaddah warahmah wa barakah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bunda yang dirahmati Allah, mohon maaf jika ada hilaf salah dalam pemaparan penyampaian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.